Ageng itu sebenarnya bukan nama aku. Nama asli aku tuh Marvelino Carlito Sitorus. Jadi Ageng itu nama panggilan dari teman-teman aku aja biar melokal gitu kan. Iya, iya. Iya, karena di kamu aku nih ada yang namanya Agus, Ekal, Alip, tiba-tiba ada Marvelino di sini. Ini memang sengaja dipilih settingan seperti itu, senatural itu? Iya, benar. Karena emang dari situ saya berasal, dari tempat itu saya berasal. Dan saya mau banyak sebenarnya udah banyak ya konten kreator yang udah menggunakan bahasa Inggris orang Indonesia. Cuman biasanya mereka ya emang karena kehidupan mereka yang menggunakan bahasa Inggris, fancy things. Tapi aku mau cobain type konten tongkrongan, tapi kita tarik bahasa Inggris yang dari fancy itu ke tongkrongan kita nih. Gimana caranya nih? Teman-teman kamu ini kan juga banyak yang ikut serta dalam konten kamu ya. Ini bagaimana ceritanya? They grew up with you, they have the same interest atau bagaimana? Yeah, they're all my homies, but your homies, your buddies. yeah, my homies, but none of them listen to hip hop though. Oke. Ya aku aja yang listen hip hop dan mereka semuanya cuman ya ikut aja apa yang aku bilang, dan itu dia menurut aku support terbesar, power terbesar tuh dari kawan-kawan homies aku yang ada di situ, Kak. Yo, what's up? Welcome to a new episode of iTalk. Again with me, Intan Alatrino. Asik. Ini openingnya agak-agak sedikit berbeda ya, karena kan kita harus vibing dengan bintang tamu kita hari ini. Karena bintang tamu kita hari ini, saya baru cerita, baru beberapa hari yang lalu, saya ini sempat browsing dan muncullah di FYP-ku. Dan bisa dibilang sosok ini sangat kental kaitannya dengan es cekek. Ya, siapa lagi kalau bukan Ageng Carlito. Yo, how you doing, yo? I'm doing good. Nih gimana kita greeting is? What's up? Thank you for coming. Yeah, it's a pleasure to be here. Oke, kita mungkin pakai bahasa Indonesia dulu kali ya. Takutnya nanti kreatif kita nggak mengerti. Padahal sebenarnya hostnya ya. Oke, kabarnya baik tentunya ya. Baik. Oke, nah aku baru aja cerita juga sama Ageng ya. Beberapa hari yang lalu aku sempat melihat konten kamu yang wah kayaknya lagi ramai sekali perihal es cekek, dan saya baru tahu bahwa Brooklyn itu ternyata adanya di Jakarta Timur ya. Boleh dong dijelaskan apa sih ide dari konten tersebut? Oh, kalau buat konten itu sih aku benar-benar pure gimana ya, jadi aku sore-sore ya, kayak emang aku lagi nongkrong di warung itu aja, tiba-tiba kepikiran kayak, punya ide nih kayak gini nih, kita buat kayak gini ya, udah langsung itu tanpa skrip, jadi aku spontan aku bilang, nanti lu kayak seolah-olah kayak marah-marahin gue karena gue tiba-tiba jualan es cekek pakai bahasa Inggris ya, kayak gitu. Ternyata teman saya pun bisa vibing kayak gitu, Kak. Keren, dan ternyata membludak ya. Iya. Itu sebenarnya juga konten-konten kamu sebelumnya. Tapi mungkin sebelum kita berbicara lebih lanjut soal konten kamu, kita pengen lebih tahu dulu nih, siapa sih sosok Ageng Carlitos? Is it even your real name atau nama panggung? No, so Ageng Carlitos itu adaptasi dari dua nama. Ageng itu sebenarnya bukan nama aku. Nama asli aku tuh Marvelino Carlito Sitorus. Jadi Ageng itu nama panggilan dari teman-teman aku aja biar melokal gitu kan. Iya. Iya, karena di kamu aku nih ada yang namanya Agus, Ekal, Alip, tiba-tiba ada Marvelino di sini. Agak berbeda ya. Agak berbeda. Makanya mungkin, dan saya pun nggak tahu sendiri ya ini Ageng ini asal dari mana, tiba-tiba mereka mulai manggil saya Ageng aja gitu aja sih. Oke, tapi terbukti akhirnya nama itu juga sangat membantu kamu ya dalam existing di sosial media. Mungkin lebih ke profil kamu dulu ya. Kamu masih sekolah kah atau sudah bekerja juga, biar Insight lebih tahu, atau mungkin lebih formalnya perkenalan diri dulu dengan bahasa Inggris kali ya, biar afdol. Boleh dong. Oke, yo, what's up? My name is Ageng Carlitos. I'm 7 years old. I was from Jaktim, representing, and to my people throughout Jaktim, God bless your life, yo. Oh, Jaktim Pride. Di sini juga ada yang dari Jaktim ya. Iya. Keren. So, kamu kabarnya masih sekolah? Aku masih sekolah. Kelas 12, sekarang lagi PKL. Oke, so udah hampir mau selesai lah ya dalam hal menempuh pendidikan yang wajib. Dan di Jakarta Timur, tepatnya di mana kalau boleh di-share? Oh, di dekat Taman Mini mungkin ya. Oke, Taman Mini area. Dan mungkin dari lahir kamu sudah dibesarkan di situ? Iya, aku dari lahir udah dibesarin di situ. Oke, respon orang tua terhadap kegiatan kamu bagaimana? Apakah dari dulu juga kamu tumbuh dari keluarga yang supportive? A little bit a background story about your family. Kalau untuk konten ini mungkin mereka baru tahu, enggak, karena aku pun sebelum ngonten pun aku emang udah suka dengerin lagu rap kan, dengerin lagu hip hop apapun itu. Jadi aku emang udah suka berisik duluan gitu sebelum ngonten.
Jadi mungkin pas aku ngonten ya sama aja, bedanya direkam kayak gitu aja. Jadi selama ini sebenarnya kamu menahan talent ya, karena I have to say it's a talent. Cara kamu berbahasa Inggris, it's more American hip hop slang language ya yang kamu gunakan, dan sangat-sangat bagus. Bahkan komentar netizen juga sangat suportif. Dan ternyata kamu sudah menjiwai ini cukup lama. Tapi baru mulai content creating ini di tahun kapan? Baru tahun ini di 5 Juni kemarin kalau nggak salah. Baru beberapa bulan udah membludak ya? Iya. Wih, keren. Tapi kenapa baru sekarang gitu? Ada pertimbangan khusus? Iya, mungkin waktu itu aku mikir kayak mungkin perlu persiapan ini, perlu persiapan itu, dan ternyata nggak. Gimana kalau misalnya, jadi aku mulai konten pertama aku, udahlah kita jalanin dulu aja, masalah kedepannya biarin. Kalau nggak mulai, nggak bakal kejadian kayak gini. Kayak gitu, Kak. Jadi mulai aja dulu ya? Mulai aja dulu. Ini tanpa mendiskreditkan background konten kamu ya, tapi kebanyakan saya lihat konten itu direkam di perumahan, dan ketika kamu muncul di sana, bisa dibilang saya selaku orang awam nggak expect bahwa kamu akan menggunakan bahasa Inggris yang begitu luar biasa gitu. Ini memang sengaja dipilih settingan seperti itu, senatural itu? Iya, benar. Karena emang dari situ saya berasal, dari tempat itu saya berasal, dan saya mau banyak sebenarnya udah banyak ya konten kreator yang udah menggunakan bahasa Inggris, orang Indonesia. Cuman biasanya mereka ya emang karena kehidupan mereka yang menggunakan bahasa Inggris, fancy things. Tapi aku mau cobain type konten tongkrongan, tapi kita tarik bahasa Inggris yang dari fancy itu ke tongkrongan kita nih, gimana caranya nih? Dan itu yang ngebuat akun aku mungkin lebih catchy. Betul, setuju. Karena juga banyak sekali aspek budaya Indonesia yang kamu tetap pertahankan di situ ya. Iya. Oke, nice. Dan termasuk juga teman-teman kamu, ini kan juga banyak yang ikut serta dalam konten kamu ya. Ini bagaimana ceritanya? They grew up with you, they have the same interest, atau bagaimana? Yeah, they're all my homies, but your homies, your buddies. Yeah, my homies, but none of them listen to hip hop though. Oke. Ya, aku aja yang listen hip hop, dan mereka semuanya cuman ya ikut aja apa yang aku bilang, dan itu dia menurut aku support terbesar, power terbesar tuh dari kawan-kawan homies aku yang ada di situ, Kak. Shout out to your buddies ya, and your family as well juga. Yeah. You mentioned hip hop several times. Bisa dikatakan bahwa hip hop ini memiliki andil besar berarti ya. Benar. Terhadap kamu bisa bahasa Inggris sekece ini. Benar? Iya, ini benar. Otodidak apa bagaimana? Otodidak pure. Aku nggak ambil kursus aku ya di hip hop. By listening to songs? Or? Listen to song, memorizing, rapping, and all of that. Wah, keren ya, keren sekali. Oke, sebelum kita kulik-kulik lebih lanjut, kita akan melihat dulu tayangan yang berikut ini. Aduh, haus banget pengen beli es cekek, anjir. Beli ya, kebetulan ada warung. Bang, beli es cekek 1. Oh, yeah. How can I help you with? Hah? Gue beli es cekek, GC. Oh, sorry. You must be new here. You see that? Warung es cekek asli Brooklyn. Anjir, ada-ada aja. Yeah, so you have to speak in English here, right? Oh, yaudah, one es cekek please. Oh, one is okay, alright. Which flavor? Tijus gula batu. This gula batu? Alright. Anjir, ini orang Inggris ribet banget. Emang where you from, Bang? Oh, my dad was from Brooklyn and my mom was from here, Cawang. So they met together in Terminal Pinang Ranti. Alright? Oh. Yeah. So, your dad is from Brooklyn? Yeah, my dad is from Brooklyn. And your mom from Cawang? Yeah, my mom from Cawang. Okay, that'll be 1K. There you go. Alright. Anything else? No, just that. Just this? Yeah. Yeah, you broke ass looking face can buy nothing but this shit. Here you go. Alright. Get your ass to my store. Anjing, ribet banget. Sejak kapan di Brooklyn ada cekek, men? Wow, keren. Wait. I'm gonna check. Is there gula batu here in? Yeah, it's a gula batu. Ini es cekeknya dalam bentuk cup ya hari ini ya. Oke, es cekek Brooklyn ini juga spontan aja? Spontan, One bener-bener take, spontan. okay. Iya, one take, bener-bener one take. Ini benar-benar kreatif sekali ya. Dan itu juga sama teman-teman kamu? Iya, sama temen-temen aku juga. Oke, ini aku juga penasaran ya. Tadi kan kamu juga sempat mengatakan bahwa teman-teman kamu ini support system kamu juga. Beside of bikin konten, ini juga pakai bahasa Inggris atau justru balik ke bahasa Indonesia? Kalau buat nongkrong sih ya kita nongkrong biasa aja, Kak, bener-bener nggak pakai bahasa Inggris ya, nongkrong
selayaknya bocah jaktim pada umumnya nongkrong, mungkin kayak gitu Kak. Oke. Biasa aja kalau nongkrong. Bagaimana kamu bisa bukan membujuk ya, mungkin kayak menginfluence mereka supaya akhirnya mereka juga ikut konten kamu, ada bahkan yang ikut bahasa Inggris juga. Gimana ya? Kalau untuk kepercayaan diri mereka nih, emang rata-rata teman-teman saya tuh kepercayaan dirinya udah kayak di atas rata-rata semua Kak. Oke. Bahkan bisa dibilang kadang-kadang malu-maluin gitu kan. Gara-gara terlalu percaya diri. Jadi karena saya udah punya wadah konten ini ya, mereka tinggal saya tarik aja ke sini gitu. Jadi emang udah natural aja mungkin ya mereka mah. Bukan moles lagi, tapi meredam kepercayaan diri mereka ya. Oke, jadi kamu sangat blessed sekali justru dikelilingi sama teman-teman yang sefrekuensi ya. Bener banget. Oke, really nice. Terus, tapi ada nggak sih, kalau tadi kan kita yang positif-positif aja. Ada nggak sih mungkin teman-teman yang ya nggak begitu akrab yang sempet kayak nyindir-nyindir kayak, wah sok-sok bahasa Inggris, sok-sok rapper wannabe. Pernah nggak sih ada yang nyinggung seperti itu? Biasalah orang-orang sirik. Ada. Sebelum ini semua terjadi ada Kak. Oh. Tapi sekarang udah kayak gini, mereka nanya itu gimana caranya. Kayak Supaya gitu. bisa seperti kamu Iya. ya. Itu dia, from haters kita justru bikin mereka terinspirasi begitu ya. Dan kemudian juga tadi kita juga lihat ya bahwa tadi latar belakangnya warung. Kemudian tadi juga di perumahan. Kira-kira untuk kedepannya akan stay di ruang lingkup seperti itu atau kamu cukup fleksibel nantinya? Aku cukup fleksibel sih, cuman bakal didominasi dengan konten-konten yang di kampungan, di gang-gang Jaktim itu aja. Ini masih balik lagi ya terhadap kecintaan kamu terhadap hip hop. Kamu tadi juga bilang bahwa belajar bahasa Inggris juga banyak dari musik gitu. Mungkin boleh di-share juga dengan Insightizens, idola kamu dalam musik hip hop ini siapa sih yang selalu menginspirasi kamu? Dia adalah Nasir bin Oludara Jones. Dia seorang rapper dari Queens, New York. Dan aku tahu dia di tahun 2023, waktu baru banget aku tertarik sama musik hip hop. Jadi dia yang benar-benar nge-influence aku. Dan menurut aku Nas ini bukan cuma seorang rapper yang bikin album Illmatic, tapi dia tuh yang benar-benar mengajarin aku nggak cuman bahasa Inggris, tapi aku juga suka nonton interviewnya kan kayak. Oke. Iya, jadi dia suka ngasih wisdom, ngasih quotes gitu, dan aku paling suka kayak gitu Kak. Jadi kamu mempelajari personality-nya juga ya, it's not benar. only the music tapi juga orang di belakangnya ya. Iya, benar. Ini saya selaku orang awam, jujur saya suka sih mendengar hip hop, cuman mungkin lebih kepada familiar dengan beatnya. Giliran mau memorizing liriknya itu susah sekali. Bagaimana kamu bisa menghafal itu? Itu kan susah banget ya. Susah banget. Belibet yang ada saya. Belibet banget. Iya, awal pun saya suka susah banget ya, cuman karena emang interest saya di sini gitu, mau susah mau gampang saya bakal terus libas gitu Kak. Wah nice, emang benar-benar kamu tuh persistence gitu ya. Dan pastinya juga konten kamu, masih ingat gak konten kamu yang pertama kali yang langsung booming itu yang mana? Yang pertama kali booming itu yang stereotype kalau nggak salah Kak. Oke. Iya, jadi itu yang intinya itu dari cerita asli ya. Jadi jadi sebelum konten itu ada konten yang udah booming tapi nggak terlalu booming Kak. Terus saya lagi main nih sama teman saya itu di rumahnya, dan jadi teman saya ini ngomong ke bapaknya, itu si Ageng viral tuh gara-gara ngomong bahasa Inggris. Nah bapaknya ngomong kayak ngeledek gitu, alah ngomong bahasa Inggris masih makan kangkung aja sama tempe, sosok ngomong bahasa Inggris. Habis dari situ saya pulang, saya masih marah, saya buat video langsung itu tanpa skrip tuh Kak, videonya. Langsung booming itu juga. Karena masyarakat relate ya dengan hal itu mungkin ya. Karena relate banget. Tadi Kak Faira makan roti ngumpet-ngumpet, dikirain bule takutnya gitu katanya ya. Dan kira-kira kamu butuh berapa lama dari timelinenya, dari kamu posting hingga akhir membludak itu butuh berapa lama? Kalau untuk yang itu dari awal aku posting kan dari tanggal 5 Juni itu ngebluduknya itu pas pertengahan Juni langsung. Pertengahan Juni langsung membludak di Cukup pertengahan Juni. cepat ya. Iya, cepet banget, bisa dibilang cepet banget. What was your reaction ketika kamu tahu? Waduh, video pertama saya viral tuh, saya langsung kasih tahu teman-teman saya semuanya. Mereka pun nggak ada yang percaya gitu kalau misalnya itu waktu pertama kali viral itu baru 10.000 like. Dan itu menurut aku angka benar-benar gede banget, 10.000 orang nonton video aku, nge-like video aku. Dan ya udah aku
namanya orang baru viral ini gimana ini. Disbelief gitu ya. Disbelief ya. Tapi bersyukur lah ya pastinya bersyukur. ternyata konten kamu sangat-sangat diterima masyarakat. Tapi on the other hand ada pressure juga nggak? Maksudnya gini, konten ini udah viral nih, nextnya ini harus gimana? Sempat ada kepikiran seperti itu atau kamu yang kayak let it flow aja? Iya, aku malah let it flow aja sih. Aku konten sesuai mood, sesuai apa nih yang harus kita kontenin untuk hari ini, untuk hari esok, ya nanti kita bisa pikirin lagi gitu. Dan itu pun ya spontan aja, spontan. Karena emang sebelum aku ngonten pun aku emang sudah suka ngelantur gitu. Iya. Jadi karena sekarang sudah ada wadahnya di konten ini, ya tinggal saya tuangin aja ide-ide saya gitu. Yang dulu yang nggak bisa diaplikasikan kemanapun. Iya. Karena ya it's benar-benar the genuine you ya yang kamu kontenin, so bisa dibilang ya minim effortnya di situ. Tinggal memang platformnya ya yang pas banget akhirnya. Tapi saya penasaran nih, bapak-bapak yang nyindir kamu soal kangkung tadi tuh responnya gimana sampai hari ini? Saya nggak tahu tuh responnya. Saya belum mungkin dia sekarang ngelihat saya ya senyum aja. Ngelihat saya senyum aja. Mungkin kala itu dia cuman kayak ya asal bunyi lah, asbun gitu ya. Iya. Pasti dia juga mungkin nggak menduga gitu ya. Nggak menduga. Terus keluarga responnya seperti apa? Wah, waktu pertama kali video saya viral itu sama seperti saya nggak menyangka itu bakalan seviral itu. Ya akhirnya mereka namanya ibu saya langsung ngomong ke tetangganya, ini anak saya viral. Bangga dong, dan pantas buat bangga dengan kamu karena memang kontennya juga sangat menginspirasi juga, dan ternyata memang nggak ada alasan untuk tidak bisa berbahasa Inggris sebenarnya ya. Bahkan mungkin juga ada yang bilang, wah saya mungkin kurang biaya, tidak bisa les yang formal, tapi ternyata bisa lewat kecintaan terhadap musik ya, atau film mungkin juga bisa ya. Film bisa, ya. Benar. Oke, dan untuk saat ini kamu memang berkarya itu sendiri, apa udah mulai menyusun sebuah tim? Karena kan saya akan terbayang gitu, ini pasti kamu lama-lama akan kelabakan juga nih. Ya kalau mungkin untuk saat ini saya ditemenin sama teman-teman saya yang sekitaran saya dulu. Dan untuk kedepannya pun ya bakal terus seperti itu, saya bakal ngajak semua teman-teman saya itu bakalan terus bersinar di depannya nanti. Gitu. Oke. Nah untuk kedepannya nih kira-kira apa yang kamu harapkan? Mungkinkah berkolaborasi dengan influencer lokal atau mungkin juga mancanegara? Sudah kepikiran ke arah sana? Karena dari konten kamu seperti ini sepertinya lumayan menjembatani gitu ya? Banyak sih influencer-influencer yang sebenarnya saya pengen banget collab gitu, mulai dari Bang Aubrey Shagufta atau Bulgogi. Nah itu semua ya, yang menginspirasi saya semuanya. Dan kalau bisa untuk kolaborasi di masa depan nanti sih, kalau ada kesempatan saya pengen banget Kak. Sangat terbuka untuk sangat itu terbuka, ya. sangat Yes, terbuka. kita juga looking forward to it juga.